Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun malam untuk sahabat-sahabat saya jasa akuntansi 84 dimanapun berada. Hari ini saya mau mencoba menjelaskan kembali tentang perhitungan PPh 21 tenaga ahli. Ya, di sini perhitungan PPh 21 tenaga ahli meliputi bisa untuk dokter, ya, bisa untuk dokter, notaris, konsultan pajak, dan lain-lain sebagainya. Jadi ini adalah perhitungan pemotongan oleh pihak perusahaan atau pihak pemberi kerja. Di sini saya contohkan untuk rumah sakit, ya. Di sini contohnya rumah sakit Cinta Sehat. Di sini di daftar perhitungan ini saya menyediakan dua metode perhitungan. Yang pertama untuk dokter yang bekerja lebih dari satu pemberi kerja. Artinya dokter yang bekerja di lebih dari satu rumah sakit. Kita contohkan dokter ini bekerja, misalnya dokter A, dokter Intan misalnya, bekerja di rumah sakit Cinta Sehat, dan dokter Intan juga bekerja pada rumah sakit lainnya. Artinya melebihi 2 tempat praktek, ya. Kemudian di perhitungan duanya adalah dokter yang bekerja hanya pada satu pemberi kerja, ya. Untuk dokter yang bekerja hanya pada satu pemberi kerja. Jadi untuk dokter yang bekerja hanya pada satu pemberi kerja, untuk perhitungan PPh 21-nya itu ada pemotongan, ada pengurangan PTKP ataupun penghasilan tidak kena pajak. Caranya adalah PTKP-nya dibagi 12 untuk pemotongannya karena bekerja secara kesinambungan. Jadi PTKP-nya itu dibagi 12. Nah, di sini juga sudah kita sediakan contohnya, contoh perhitungannya seperti ini, ya. Ini untuk yang warna biru terong. Ini untuk dokter yang bekerja pada satu pemberi kerja. Sementara yang untuk warna hijau, dokter yang bekerja lebih dari satu pemberi kerja, ya. Ini kita contohkan untuk pemotongan di rumah sakit Cinta Sehat. Di sini di daftar 1 atau sheet daftar 1 adalah daftar dokter penerima penghasilan, ya. Kemudian penghasilan yang diterima dokter tersebut setiap bulannya. Jadi di sini di tabelnya Januari, Februari, Maret sampai dengan Desember, ya. Di sini saya contohkan 5 dokter. Ada 5 dokter kita contohkan. Pertama dokter Intan, ya. Kemudian dokter Arif, ya. Kemudian di sini ada kolom NPWP-nya juga. Oke. Jadi di sini penghasilan yang dibayarkan oleh Rumah Sakit Cinta Sehat setiap bulannya kepada dokter Intan, dokter Arif sampai dengan dokter Dika. Di sini di sheet berikutnya, sheet berikutnya adalah hitung PPh 21 untuk dokter yang bekerja lebih dari satu pemberi kerja. Di sini tabel perhitungan ini sudah kami buatkan dengan otomatis dengan rumus yang sudah kita buatkan sedemikian rupa. Jadi teman-teman tinggal di sini ini hanya sekedar laporan, ya, sekedar laporan karena daftar penghasilan teman-teman mengisikannya di sheet daftar 1. Kemudian di sini tabel perhitungannya sudah kita buatkan otomatis. Jadi teman-teman tidak perlu menghitungnya lagi karena sudah memang kita buatkan rumusnya otomatis. Ini untuk caranya teman-teman tinggal memilih di posisi nama dokter paling atas, ya. Teman-teman tinggal memilih nama dokter yang mau teman-teman tampilkan. Contoh misalnya di sini dokter Intan, ya. Otomatis ini perhitungannya langsung nampak sesuai dengan penghasilan yang diterima dokter Intan, yaitu sebesar 1.085.000.000. Kita lihat, ya.
Dokter Intan total penghasilannya selama 1 tahun di rumah sakit Cinta Sehat adalah sebesar 1.085.000.000 ya. Total pajak yang dipotong oleh rumah sakit Cinta Sehat adalah sebesar 107.750.000. Perlu teman ketahui untuk PPh 21 itu menggunakan tarif bertingkat mulai dari 5%, 15%, 25% dan 30%. Ini tarif yang masih berlaku. Ke depan mungkin kalau ada perubahan tarif bisa kita sesuaikan ya. Kemudian bisa kita lihat Dokter Arif misalnya ya. Dokter Arif tinggal pilih ya di sini teman-teman. Kita sediakan pick untuk pilihannya Dokter Arif ya. Dokter Arif total penghasilannya adalah 1.805.000.000. Total pajak yang dipotong adalah sebesar 215.750.000. Dan dokter lainnya bisa teman lihat ya. Ini bisa data ini bisa digunakan sebanyak-banyaknya ya, tergantung kondisi rumah sakit. Ini Dokter Cantika ya, SPA dokter spesialis anak ya, nomor urut 5. Nah, di sini penghasilan Dokter Cantika cuma 208 juta. Bisa kita lihat ya, nomor urut 5 ya, ini lihat di daftarnya 208.250.000. Jadi penghasilan kena pajaknya 107 juta. 100 juta karena perhitungannya adalah 50% dari penghasilan bruto yang dibayarkan. Jadi total PPh 21-nya adalah 10.618.000. Kita kembali ke Dokter Intan ya. Saya mau mencontohkan untuk pengisian di SPT PPh 21 ya. Saya mau mencontohkan untuk Dokter Intan ini contoh bagaimana kita melakukan pengisian di SPT PPh 21 ya. Ini teman-teman bisa lihat, ini adalah Dokter Intan. Untuk pengisiannya adalah di daftar bukti potong tidak final 17212 ya. Kemudian tampil seperti ini ya. Kebetulan ini dokternya bekerja secara berkesinambungan dan bekerja lebih dari satu pemberi kerja ya. Saya contohkan ya, berkesinambungan, kemudian kita pilih di bawahnya, dipotong oleh lebih dari satu pemberi kerja ya. Kita contohkan untuk bulan Januari. Bulan Januari Dokter Intan menerima penghasilan bruto sebesar 40 juta ya, sebesar 40 juta. Jadi untuk bulan Januari teman-teman tidak perlu mengisikan akumulasi penghasilan brutonya, karena kalau teman-teman melakukan pengisian otomatis akan terhitung lebih ataupun ada double perhitungan karena penghasilannya sudah double. Jadi untuk bulan Januari pengisian perhitungan PPh 21 tenaga ahli ini akumulasi Januarinya dikosongkan ya. Seperti ini, PPh yang dipotong adalah 40 juta, 50% dari 40 juta adalah 20 juta dikali 5%, dapatnya 1 juta. Ya, ini sesuai dengan perhitungan, nampak ya teman-teman, 1 juta. Kemudian untuk bulan Februari, kita contohkan misal bulan Februari. Bulan Februari ini penghasilannya adalah 45 juta. 45 juta. Ya, 45 juta. Jadi untuk Februari teman-teman sudah harus mengisikan 50% dari akumulasi penghasilan bruto, yaitu akumulasi ini diambil dari angka total akumulasi penghasilan bruto 50% dari penghasilan bruto sampai dengan bulan sebelumnya. Artinya ini sampai bulan 1 baru
baru 1 bulan ya. Kita lihat penghasilan Dokter Intan 40 juta di bulan Januari, 50%-nya adalah sebesar 20 juta. Ini ya. Jadi PPh 21 yang dipotong adalah sebesar 1.125.000. Ya, lihat ya teman-teman. Pas ya teman-teman. Kemudian untuk bulan 3. Bulan 3 kita contohkan ini penghasilannya 55 juta. Ya, 55 juta. Kalau 55 juta, kemudian akumulasi penghasilan bruto sampai dengan Februari, karena ini perhitungan kita di bulan Maret ya, untuk perhitungan Maret. Jadi kita memasukkan akumulasi sampai dengan akumulasi penghasilan bruto sampai dengan bulan Februari. Jadi akumulasinya adalah 42.500, yaitu 20 juta di Januari tambah 22.500 di Februari. Totalnya 42.500. Jadi di sini kita isikan penghasilan 50% dari penghasilan bruto sampai dengan Februari sebesar 42.500. Ya. Oke. Jadi PPh yang dipotong adalah PPh 21 yang dipotong atas penghasilan Dokter Intan di Maret adalah sebesar 3.375.000 ya. Pas ya teman-teman ya, 3.375.000, yaitu Dokter Intan dikenakan tarif dikenakan dua tarif. Tarif pertama yaitu 5%, yaitu sisa dari 50 juta. Sisa dari 50 juta karena penghasilan dari Januari Februari itu totalnya 42.500. Sisa yang harus diperhitungkan untuk tarif 5% adalah 50 juta dikurang dengan 42.500, yaitu 7.500. Jadi 7.500-nya dihitung 5%, yaitu sebesar 375.000. Kemudian sisa dari penghasilan 27, sisanya adalah sebesar 20 juta, yaitu 27.500 dikurang dengan 7.500. Sisanya 20 juta, ini sudah otomatis ya teman-teman. Sisanya 20 juta dikalikan tarif PPh 21 sebesar 15%, yaitu totalnya 3 juta. Jadi di sini PPh 21 Dokter Intan dipotong sebesar 3.375.000 untuk di April. Kemudian untuk di Maret ya. Kemudian di April kita lihat lagi untuk April. Untuk April penghasilan Dokter Intan sebesar 65 juta. Ya, 65 juta. Kemudian akumulasi 50% dari akumulasi penghasilan bruto sampai dengan Maretnya adalah sebesar 70 juta. 70 juta. Ya, jadi di sini penghasilan Dokter Intan untuk bulan April dikenakan PPh 21 tarif 50%. Karena akumulasinya, karena penghasilannya sudah di atas 50 juta pada saat di bulan Maret. Otomatis di Aprilnya semuanya dikenakan tarif PPh 21 sebesar 15%. Jadi totalnya 4.875.000. Kita lihat ya, 4.875.000. Pas ya teman-teman ya. Ya, sudah sesuai. Oke. Di sini saya langsung masuk di masa Desember. Kita contohkan di masa Desember penghasilan Dokter Intan adalah sebesar 145 juta. Ya, sebesar 145 juta. Ya. Kemudian akumulasi penghasilan 50%, kemudian 50% dari akumulasi penghasilan bruto sampai dengan bulan November
ya sampai November adalah sebesar 470 juta. 470 juta. 470 juta. Nah, salah, maaf. Bukan di sini. Maksudnya di sini 470 juta. Ya, seperti ini. Kemudian penghasilan di Maretnya, penghasilan di Desembernya 145 juta. 145 juta. Oke. Untuk Desember dari penghasilan Dr. Intan sebesar 145 juta, PPh yang dipotong adalah 20.250.000. Kita lihat ya teman-teman, 20.250.000 ataupun dikenakan tarif PPh 21 yang nomor 3 sebesar 25% ya. Ya, bisa teman-teman perhatikan sudah benar ya, 20.250.000. Jadi ini saya mau menguji berapa sih total PPh 21 Dr. Intan selama setahun. Kalau di perhitungan tabel ini adalah sebesar 107.750.000. Jadi gampangnya untuk mengujinya adalah ya teman-teman langsung memasukkan total penghasilan Dr. Intan selama 1 tahun ya sebesar 1.085 juta. Sebesar 1.085 juta. Ya. Nampak ya teman-teman, total PPh 21 Dr. Intan adalah sebesar 107.750.000. 107.750.000. 107.750.000 ya. Ini sudah sama ya teman-teman. Jadi perhitungan PPh 21 ini sudah saya buatkan dengan sangat otomatis. Perhitungan yang simple, sederhana. Teman-teman tinggal memasukkan penghasilannya, kemudian Excel ini akan menghitung secara otomatis. Jadi dan perhitungan ini sudah kita uji dan sudah akurasinya sudah sangat saya bilang sudah tepat ya, sudah sangat akurat ya. Tinggal di sini teman-teman tinggal melihat dokter lainnya, pemotongannya tinggal pilih di sini ya, seperti ini. Oke, seperti itu. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan hari ini. Ikutin terus YouTube kami Jasa Akuntansi 84 dan jangan lupa ikutin follow Instagram kami @jasaakuntansi84. Lihat video-video lainnya yang sudah kami buat dan tunggu video-video berikutnya yang akan kami buat yang mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua pecinta Jasa Akuntansi 84. Terima kasih. Saya sudahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.